Do you wanna know? Assalamualaikum, hai semuanya, welcome back to my channel, Dia Utami. Kayaknya aku hampir 1 bulan lebih ya nggak bikin video dan baru sempet up hari ini karena memang beberapa minggu ini aku lumayan banyak aktivitas, jadi mohon maaf aku baru sempet bikin video. Dan seperti biasa di video kali ini aku bakalan berbagi tips seputar skincare, dan kali ini aku bakalan ngasih tahu ke teman-teman gimana sih caranya mencerahkan kulit kaki dan juga kulit tangan dengan cara yang mudah, simple, dan tentunya dengan budget yang super terjangkau. Karena di sini aku cuma mau ngasih 3 langkah aja, nggak banyak-banyak, gimana caranya mencerahkan kulit kaki dan juga kulit tangan. Untuk itu buat teman-teman yang penasaran, langsung aja kita cek videonya. Untuk langkah yang pertama adalah menggunakan body scrub. Aku rasa untuk produk body scrub ini sudah bukan produk yang familiar lagi ya, khususnya buat para cewek-cewek, karena bisa aku bilang ini merupakan salah satu produk yang hampir semua cewek kayaknya punya. Dan menurut aku penggunaan body scrub ini juga sangat penting banget dan berperan sangat penting untuk mencerahkan kulit, karena selain bisa mencerahkan, melembabkan, body scrub ini juga sebagai eksfoliasi. Jadi bisa mengangkat sel-sel kulit mati dan juga untuk mengangkat kotoran-kotoran yang menempel pada kulit. Dan untuk body scrub rutin yang aku pakai, pastinya kalau teman-teman ngikutin video aku pasti kalian udah tahu ya body scrub apa yang aku pakai, yaitu adalah ini dia, body scrub by Scarlett. Aku suka banget sama produk-produk body care-nya dari Scarlett karena memang cocok banget di kulit aku. Dan by the way, untuk body scrub-nya di sini aku lagi nyobain yang body scrub terbaru dari Scarlett yang varian coffee. Ini by the way aku juga baru nyobain, jadi nanti kita sekalian review aja untuk produk terbaru dari Scarlett. Dan by the way, untuk body scrub yang terbaru dari Scarlett ini yang varian coffee ini, untuk packagingnya masih sama seperti body scrub yang pomegranate ataupun romansa, dan juga untuk tulisannya selalu lengkap ya. Jadi mulai dari ingredient-nya, cara pakainya, kemudian tanggal expirednya, dan juga izin BPOM-nya sudah ada. Jadi ini sudah aman untuk kita gunakan. Untuk kandungannya sendiri ini masih sama seperti yang varian sebelumnya, yaitu pomegranate dan juga romansa. Ada kandungan vitamin E dan juga glutathione yang berfungsi untuk mencerahkan kulit, melembabkan kulit, meregenerasi kulit, dan juga untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Jadi kalau untuk secara ingredient dan fungsi masih sama ya, cuman mungkin karena setiap kulit berbeda-beda, jadi mungkin responnya pun sama kulit juga berbeda-beda. Dan untuk teksturnya aku mau ngasih tahu ke kalian. Sebelum ke teksturnya aku mau kasih tahu dulu untuk aromanya. Sesuai dengan namanya ya, jadi ini tuh aromanya bener-bener coffee banget. Jadi kalau misalkan pakai apa namanya body scrub ini tuh kayak berasa kita lagi ngopi ya, tapi aromanya segar sih. Apalagi buat kalian yang mungkin suka sama aroma-aroma kopi, ini pasti sangat cocok banget. Untuk teksturnya ini menurut aku ini agak sedikit berbeda dengan yang pomegranate atau romansa. Kalau yang pomegranate dan juga romansa itu menurut aku teksturnya hampir sama ya, cuman di aromanya aja bedanya. Jadi mereka teksturnya agak sedikit padat. Tapi kalau untuk yang coffee ini dia teksturnya menurut aku agak sedikit lebih apa ya? Sedikit lebih ini sih apa ya namanya, sedikit lebih halus dan juga lebih lunak. Jadi dia bener nggak bukan nggak kelihatan sih, tapi nggak padat kayak yang romansa. Jadi seperti ini. Nah kayak gini. Untuk warnanya warnanya agak coklat. Nah ini biar teman-teman nggak makin penasaran, langsung aku oles aja. Kayak gini dia. Jadi dia teksturnya menurut aku ya, kalau menurut aku sih dia lebih ringan dari varian yang sebelumnya, dan juga dia nggak begitu padat, dan diaplikasikan pun juga tetap lembut, scrubnya juga lembut. Cuman perbedaannya cuman di teksturnya aja sih, teksturnya agak sedikit lebih lunak, nggak padat. Nah kayak gini. Nah dan sekarang kita langsung aja aplikasikan di kulit tangan. Nah, seperti biasa, aku udah pernah ngasih tips ke teman-teman. Kalau misalkan kita pakai body scrub itu jangan langsung digosok-gosok ya. Karena kebanyakan pasti teman-teman kalau ketika aplikasikan body scrub itu pasti langsung digosok-gosok. Padahal sebenarnya teman-teman nggak perlu gosok-gosok terlebih dahulu, tapi kita aplikasikan dulu ke kulit tangan.
ataupun kulit kaki seperti ini. Kalau sudah diaplikasikan seperti ini, itu kita jangan digosok tapi kita diamkan terlebih dahulu. Untuk mendiamkannya kita butuh waktu sekitar 2-3 menit atau bisa sampai 4 menit juga boleh. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya si scrubnya ini kering terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan dia scrubnya itu kering, nanti pas kita gosok-gosokkan itu nanti dia bisa mengangkat sel kulit mati ataupun kotoran-kotoran yang menempel pada kulit ini secara maksimal. Jadi hasilnya tentunya lebih beda. Nah makanya kalau misalkan teman-teman udah rutin pakai body scrub tapi kenapa kayak nggak ada perubahan, ya ada kemungkinan cara pemakaian teman-teman yang salah. Jadi sekali lagi kalau misalkan kita pakai body scrub itu setelah kita aplikasikan jangan langsung digosok-gosok, tapi kita diamkan terlebih dahulu kurang lebih selama 2 hingga 3 menit. Dan ini aku juga mau diamkan terlebih dahulu ya. Nah ini udah aku diamkan hampir 3 menit dan teman-teman bisa lihat. Nah perbedaannya kalau udah didiamkan itu pasti dia kayak kering ya, jadi scrubnya itu udah mulai mengering. Nah kalau udah mulai mengering seperti ini, nah barulah kita gosok-gosok seperti ini. Nah kayak gini. Nah, kenapa kita harus diamkan? Nah, biar lebih maksimal ngangkatnya si body scrubnya itu seperti ini. Dan by the way guys, ini tuh kayak apa ya namanya, si body scrub yang varian coffee ini kalau udah kita aplikasikan gitu, terus agak beberapa lama gitu, itu tuh kayak aromanya dia bukan hanya tercium kopi ya, tapi dia aromanya kayak ada wangi-wangi parfum gitu. Jadi baunya kayak fresh, ada sedikit floralnya, jadi dia juga kerasa manis. Aromanya bener-bener enak. Kalau tadi tuh pas diaplikasikan pertama itu kayak bener-bener 90% kopi ya aromanya, tapi pas udah kita aplikasikan agak lama gitu, itu dia ini keciumnya kayak ada campuran-campuran parfum gitu, jadi baunya segar sih. Dan sama ini lagi nih, jadi teman-teman bisa lihat nggak sih? Nah ini tuh kayak dagingnya dia nggak kering ya. Kalau yang apa namanya, yang romansa sama pomegranate itu tuh kayak dia agak sedikit kasar kan pas kita apa namanya, kita gosok-gosok seperti ini hasil dagingnya. Nah kalau ini tuh enggak, dia bener-bener kayak lunak banget. Lihat nggak sih? Nah lihat nih, ini adalah hasilnya pas digosok-gosok, dia tuh bener-bener lunak. Kalau yang pomegranate ataupun yang romansa itu tuh meskipun diaplikasikan lembut, tapi dia hasilnya itu kayak agak sedikit apa ya, keringnya itu dia apa ya bahasanya itu kayak agak ini sih, bukan kasar sih, tapi apa ya, kayak dia nggak selunak inilah intinya. Aduh dari tadi jilbab lepas mulu, dia nggak selunak ini. Tapi kalau yang coffee ini dia bener-bener ini apa namanya dia bener-bener kayak lunak banget guys hasilnya pun setelah digosok-gosokkan. Jadi ini cocok banget buat kalian yang kulitnya sensitif. Biasanya kan pasti kalian kayak agak kesusahan ya kalau milih body scrub, karena kalau body scrub itu pasti kalau kita aplikasikan itu kayak bikin merah gitu di kulit, tapi ini sama sekali enggak. Sumpah, padahal yang varian pomegranate ataupun yang varian romansa aja itu menurut aku udah halus banget, udah lembut banget. Dan yang ini malah lebih, bisa aku bilang lebih lunak ya bahasanya. Keren banget sih ini. Nah kalau udah seperti ini baru kita bilas dengan menggunakan air bersih. Nah ini aku belum bilas tapi kayak hasilnya udah kelihatan ya, udah sedikit kelihatan. Nah oke teman-teman, sekarang aku mau bilas terlebih dahulu untuk tanganku ya, jadi jangan kemana-mana dulu. Nah ini aku udah selesai cuci tangan dan hasilnya seperti ini. Kelihatan lebih seger ya. Aromanya wangi banget ya, berasa habis ngopi aku. Nah ini adalah step yang pertama, jadi kita harus menggunakan body scrub. Nah untuk body scrub sendiri itu makanya juga nggak boleh setiap hari, dia makanya cukup 1-2 kali aja dalam 1 minggu ya, jadi nggak boleh dipakai setiap hari karena memang body scrub ini kan fungsinya eksfoliasi ya, dan untuk eksfoliasi ini nggak boleh dilakukan terlalu sering, apalagi dilakukan setiap hari. Jadi cukup 1-2 kali aja dalam waktu 1 minggu, yang penting pemakaiannya rutin dan juga benar. Lanjut untuk step yang kedua atau untuk langkah yang kedua, setelah menggunakan body scrub biasanya aku juga selalu rutin menggunakan produk ini dia, Bragton
Brightening Shower Scrub. Aku juga pakai Brightening Shower Scrubnya dari Scarlett, dan by the way ini juga aku lagi nyobain yang varian yang terbaru, lagi-lagi yang varian coffee. Untuk packagingnya dia juga masih sama kayak yang shower scrub sebelumnya, dia berupa botol kecil seperti ini, lucu banget ya. Untuk tulisannya di kemasannya juga lengkap, mulai dari ingredient-nya, cara pakainya, kemudian kegunaannya, dan juga izin BPOM-nya sudah ada. Jadi ini sangat aman untuk kita gunakan. Untuk kandungannya sendiri, di sini juga terdapat kandungan vitamin E, glutathione, beets, dan juga kolagen yang bisa membantu mencerahkan kulit, melembabkan kulit, mengangkat sel-sel kulit mati, dan tentunya bisa membuat kulit tampak lebih sehat dan juga lebih segar. Untuk pemakaian Brightening Shower Scrub ini berbeda dengan pemakaian body scrub ya. Kalau body scrub kita pakainya cukup 1-2 kali aja dalam 1 minggu. Untuk shower scrub ini bisa kita aplikasikan setiap hari, setiap kali kita mandi. Jadi buat teman-teman yang masih bingung ini makainya tuh kapan, boleh dipakai setiap hari atau enggak, jawabannya adalah boleh. Jadi teman-teman bisa aplikasikan setiap kali kalian mandi. Kemudian kapan nih Kak pemakaian si shower scrubnya ini? Shower scrubnya ini itu dipakai setelah kita menggunakan body scrub. Jadi pas kita habis scrubbing atau habis eksfoliasi pakai body scrub, itu kan kita bilas. Nah setelah kita bilas itu kita pakai si shower scrubnya ini. Fungsinya adalah untuk memaksimalkan hasil dari body scrub. Jadi untuk mengangkat kulitnya itu biar lebih maksimal kayak gitu untuk proses pembersihannya. Dan sekarang aku mau kasih lihat ke kalian gimana teksturnya dari shower scrub yang varian coffee ini. Untuk aroma aromanya mirip sih sama yang shower scrub, jadi dia aroma coffee. Dan juga dia ada seperti yang aku bilang tadi, ini tuh aromanya agak sedikit fresh dan juga ada sedikit flower ada sedikit floralnya, jadi dia agak sedikit manis sih. Dan seperti ini dia, aku mau kasih lihat untuk teksturnya. Wow, kayak gini guys. Ini dia teksturnya, dia warnanya kuning, cair, dan di sini juga ada kayak bulir-bulirnya atau yang biasa kita sebut dengan beads. Nah, ini dia yang dinamakan beads. Jadi beadsnya inilah yang berfungsi untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Jadi pas kita habis membersihkan bukan membersihkan sih, tapi pas kita habis eksfoliasi pakai body scrub, kita kan bilas nih. Nah, sambil kita pakai shower scrub ini supaya hasilnya lebih maksimal. Dan sekarang kita langsung aja apply ke kulit. Tapi by the way aku mau basah itu lebih dahulu kulit tangan aku ya, soalnya tadi udah kering. Soalnya aku udah kering kan tadi. Nah by the way ini aku kulitnya udah aku basahi. Tadi juga masih ada sisa shower scrubnya. Sekarang aku mau tambah lagi, dan langsung aja kita aplikasikan di kulit. Wow, ini lebih lembut ya, lembut banget. Aromanya itu loh yang bikin berasa ngopi. Ini aromanya juga masih sama sih kayak body scrubnya. Jadi dia aroma coffee, kemudian ada fresh-freshnya gitu. Nah kalau aku biasanya kalau pakai shower scrub ya, kalau teman-teman sih terserah sih. Biasanya sebenarnya memang nggak ada aturannya harus didiamkan, itu nggak ada, dan teman-teman bisa langsung bilas dengan menggunakan air bersih. Tapi biasanya kalau aku sih, aku diamkan kurang lebih selama 4-5 menit. Jadi biar bener-bener ngeresep gitu loh. Jadi pas dibilas itu, kalau menurut aku sih nggak tahu kenapa aku rasanya lebih maksimal sih hasilnya. Tapi kalau misalkan teman-teman biasanya lebih senang langsung dibilas, silahkan bisa langsung dibilas. Tapi kalau misalkan kalian mau coba ngikutin cara aku buat didiamkan terlebih dahulu 4-5 menit, boleh. Jadi sesuai keinginan teman-teman aja lah namanya seperti apa. Dan ini aku mau diamkan terlebih dahulu, baru aku nanti mau bilas. Oke, ini aku udah bilas dan aku mau keringkan dulu. Ini aromanya masih seger banget ya, kayak nggak hilang-hilang kopinya. Untuk tekstur dari si shower scrub yang varian coffee ini masih sama sih kayak shower scrub yang sebelum-sebelumnya. Cuman kalau dia itu pas kita bilas itu nggak terlalu yang licin-licin banget. Kalau yang varian apa ya, aku lupa, yang mango. Kalau mango itu kan pas kita aplikasikan di kulit itu dia meskipun udah dibilas dengan air itu masih kayak kerasa licin banget. Tapi kalau yang ini sih enggak sih.
dia rasanya kayak gitu sih perbedaannya. Cuman di kulit masih tetap lembab sih, cuman mungkin kalau sedikit aku berkomentar nih, kayaknya untuk yang varian mango dan varian lainnya itu lebih apa ya, di kulit dia kayak sensasi licin gitu loh. Tapi kalau yang ini nggak begitu sih, tapi nyaman-nyaman aja kok diaplikasikan. Dan ini dia hasilnya setelah aku pakai shower scrub yang varian coffee. Nah, itu tadi adalah step atau langkah yang kedua, dan sekarang kita lanjut untuk step yang ketiga atau yang terakhir. Nah, urutannya setelah aku pakai body scrub, kemudian dilanjut shower scrub, yang step terakhir adalah pemakaian body lotion. Di sini aku juga masih pakai produknya dari Scarlett, dan by the way aku pakai yang varian Freshy. Nah, ini adalah salah satu varian favorit aku karena ini tuh wangi banget, makanya aku suka banget pakai varian ini. Jadi kalau udah pakai ini tuh kayaknya nggak perlu pakai parfum lagi ya, soalnya udah aromanya udah begini deh pokoknya. Dan sekarang langsung aja kita aplikasikan. Oh iya, by the way untuk brightening body lotion dari Scarlett ini tuh kandungannya ada vitamin E, kemudian glutathione, ada niacinamide-nya juga, jadi pastinya bisa berfungsi untuk mencerahkan kulit dan untuk melembabkan kulit. Kita langsung aja apply ke kulit untuk body lotionnya. By the way ini udah hampir habis ya, makanya agak susah. Aku tuh suka banget sama packaging dari body lotion Scarlett ini. Dia soalnya safety banget, jadi kalau dibawa kemana-mana dia nggak akan tumpah. Baunya guys, baunya bener-bener bikin orang jatuh cinta ya. Jadi kalau kalian misalkan lagi buru-buru nih, kalau kalian pakai body lotion dari Scarlett yang varian fresh ini, kayaknya kalian nggak perlu pakai parfum ya. Soalnya aku kadang juga suka gitu sih. Nah, ini terus lembut banget. Selain itu yang varian versi itu aku sukanya soalnya dia lembut banget. Nah, ini udah selesai. Udah selesai pakai body lotionnya, step yang terakhir. Nah, untuk body lotionnya ini dipakainya setiap hari ya teman-teman, dan pakainya juga jangan hanya satu kali aja, tapi 2 kali, yaitu pagi hari sebelum kalian beraktivitas dan malam hari sebelum tidur. Dan malam hari itu menurut aku penting banget, karena kan saat malam hari kan saat istirahatnya kulit ya, jadi proses untuk mencerahkannya itu tentunya lebih maksimal lagi karena nggak kepake buat aktivitas. Dan ini dia perbedaannya untuk tangan aku yang udah aku pakein rangkaian body care dari Scarlett dan yang belum. Nah, ini dia kelihatan ya. Yang ini tuh jauh lebih cerah dan lebih seger. Teman-teman bisa lihat. Nah, no edit, no cut. Nah, ini bener-bener bersih banget di kulit, ya ampun. Nah, begini ya teman-teman, itu tadi adalah tips dari aku. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman harus menggunakan rangkaian body care secara rutin, mulai dari body scrub, shower scrub, dan juga body lotion. Baiklah teman-teman semuanya, sekian dulu ya video kita hari ini, dan semoga video hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sekali lagi, kalau misalkan teman-teman pengen hasilnya maksimal, harus dilakukan secara rutin dan juga benar ya. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih karena teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa selalu dukung channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terupdate dari aku. Dan buat kalian yang pengen request video tertentu atau mungkin ngasih kritik dan juga saran, langsung aja kalian komentar di kolom komentar di bawah, atau juga bisa langsung DM di Instagram aku ya. Oke, sekian dulu video hari ini. Kita jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.